Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Proyek Teknologi Informasi ingin menyampaikan proposal pembuatan lapangan futsal di STM Bani Saleh dengan nama kelompok. Yang pertama Vinsa Reja Hilyawan, kedua Poppy Stephen Harap, ketiga Aditya Darmawan, keempat saya sendiri Joko Sulistyo, dan saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang pembuatan lapangan futsal di STM Bani Saleh. Meningkatnya prestasi dalam olahraga merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat dan pecinta olahraga. Pencapaian prestasi olahraga yang baik perlu didukung oleh adanya prasarana dan sarana yang menunjang. Untuk itu perlu adanya persiapan dana yang cukup besar guna mencapai prestasi yang maksimal. Selain dari itu, prestasi olahraga yang tidak hanya didukung oleh adanya dana, namun perlu adanya pelatihan secara rutin dari tingkat SD hingga tingkat mahasiswa, bahkan jika perlu intensitasi penyelenggara kejuruan atau event-event kegiatan di daerah lain ditingkatkan. Hal ini belum cukup, namun perlu adanya perhatian dan campur tangan pihak pemerintah. Maka dari itulah, tepatlah kiranya bila pemerintah mencanangkan program yang berbunyi memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Lapangan futsal hadir untuk menjembati kesenjangan tersebut. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini, olahraga futsal sangat booming di Indonesia dan tentunya memberikan kontribusi keuntungan yang menggiurkan bagi mereka yang berada di bisnis ini. Sebagai pemilik lapangan futsal, sehingga kami memutuskan mendirikan sebuah lapangan futsal dengan keistimewaan lapangan rumput sintetis dan lapangan biasa yang kami namakan STEMIC Bani Saleh Futsal. Visi dan misi visi visinya membentuk anak-anak muda yang berkarakter, bermental kuat, berjiwa sportif dalam suasana kebersamaan dalam rangka meraih prestasi tinggi, menjadikan olahraga futsal sebagai pelayanan olahraga yang membawa dampak buat banyak orang. Misi adanya saling mendukung di penyelenggaraan futsal, menjadikan komunitas futsal sebagai keluarga, menjadikan arena futsal berskala nasional, menjalin persaudaraan yang kokoh di antara anggota klub, menerapkan metode latihan futsal yang baik dan terarah. Tujuannya, studi ini dimaksud untuk menganalisa secara jelas dan detail semua aspek dari segala bidang guna mencari tahu kelayakan dan manfaat bagi masyarakat dalam usaha pendirian sebuah usaha bisnis futsal. Oke, selanjutnya bab 2 akan disampaikan oleh Poppy Stephen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah bab 2 aspek pasar dan pemasaran. Pertama adalah analisa kecenderungan. Dalam kondisi pasar ada faktor-faktor yang berubah dalam lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang berubah dalam lingkungan ini bisa dilihat seperti di bawah ini. Yang pertama adalah ekonomi. Kondisi ekonomi negara akan mempengaruhi tarif yang akan ditetapkan untuk konsumen dan juga akan mempengaruhi banyaknya konsumen yang akan menyewa lapangan. Kondisi ekonomi berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat, mengakibatkan konsumen menyewa lapangan akan berubah. Apabila ekonomi negara menurun, maka konsumen juga akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah teknologi. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap minat konsumen untuk menyewa lapangan. Masyarakat akan mencari lebih berkembang dari yang ada apabila ada pemain baru atau pesaing baru yang mempunyai peralatan yang berteknologi lebih berkembang daripada bisnis yang kita jalankan, maka kecenderungan akan penurunan pendapatan. Tetapi penurunan yang terjadi tidaklah besar karena STIMIC Bani Saleh Futsal juga akan mengikuti teknologi perkembangan di tengah masyarakat. Yang ketiga, lingkungan. Perubahan lingkungan juga akan mempengaruhi jumlah konsumen. Apabila cuaca buruk atau hari hujan dan juga banjir, maka konsumen yang akan datang akan berkurang.
Dan apabila cuaca baik, maka konsumen akan meningkat. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi kondisi fisik lapangan futsal. Lalu selanjutnya adalah analisa kompetitor. Dalam pembuatan lapangan futsal di Kota Bekasi, sekarang hanya ada 3 pesaing di dalam pasar, yaitu Mahakam GM Futsal, Levi Futsal, dan Suryanata Futsal. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis apabila adanya pesaing. Dalam mencapai profit, tim Iqbal Nisale Futsal mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak kalah oleh para pebisnis. Menyewakan lapangan futsal yang ada seperti tim Iqbal Nisale Futsal menyewakan lapangan dengan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan lantai tempat bermain merupakan rumput sintetis yang belum banyak dimiliki oleh lapangan futsal ada di tempat lain. Yang kedua, tim Iqbal Nisale Futsal mempunyai anggota dalam penyewaan lapangan sehingga kami mempunyai pelanggan tetap. Kami akan mengadakan pertandingan antar anggota. Apabila berjalan lancar, maka skor pertandingan akan ditingkatkan menjadi pertandingan tingkat provinsi. Selanjutnya adalah tim Iqbal Nisale Futsal berada pada lokasi sangat strategis, yaitu dilalui oleh jalur angkutan kota serta berdiri di atas tanah yang berada di area perkantoran, sekolah, kampus, dan perumahan. Kelemahan yang ditemui adalah harga tanah yang mahal di daerah di perkotaan, biaya pembangunan gedung, pengadaan fasilitas yang besar, dan pencarian lokasi bebas banjir. Kesempatan terjadi di lingkungan eksternal adalah peningkatan minat konsumen terhadap olahraga futsal, seperti bisnis futsal di Kota Samarinda yang kian hari kian bertambah. Apabila kesempatan ini terlewatkan, maka besar kemungkinan pesaing akan memanfaatkannya. Selanjutnya adalah analisa keunggulan bersaing. Tim Iqbal Nisale Futsal memiliki keunggulan bersaing. Produk atau lapangan yang disewakan. Kami menyewakan lapangan dengan menggunakan rumput sintetis, tingkat kerataan yang baik, permukaan yang tidak licin. Selain itu, tim Iqbal Nisale Futsal menyediakan kartu member dengan penawaran khusus untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Harga yang ditawarkan pun cukup bersaing. Selain itu, lokasi pendirian lapangan strategis dan mudah dijangkau, yakni terletak di kota. Kinerja yang dihasilkan. Dalam kinerja yang dihasilkan oleh bisnis ini diharapkan kepuasan dan loyalitas konsumen tinggi, market share, dan keunggulan yang didapatkan juga besar. Selain itu, prospek bisnis ini ke depan sangat bagus karena minat masyarakat terhadap olahraga tidak akan hilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Silakan Adit. Oke, selanjutnya akan masuk ke bab 3, yaitu aspek teknis dan operasional. Yang pertama, ada alat yang akan digunakan, yaitu alat yang digunakan dalam untuk STMIC futsal lapangan fasilitas yang memadai, termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti loker, ruang ganti, musola, toilet, dan lapangan parkir. Ukuran lapangan yang diberikan ini yang pertama ada panjang 25 meter, lebarnya 15 meter. Untuk garis batasnya itu ada garis selebar 8 cm, yaitu untuk garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung-ujung, dan garis melintang di tengah lapangan. 3 meter lingkaran tengah, tak ada tembok penghalang atau papan. Untuk daerah penalti, busur berukuran 6 meter dari setiap pos. Dan selanjutnya ada garis penalti 6 meter dari titik tengah garis gawang. Yang selanjutnya garis penalti kedua yaitu 10 meter dari titik tengah garis bawah. Dan selanjutnya ada zona pergantian, daerahnya 6 meter jadi 3 meter pada setiap sisi garis tengah lapangan, pada sisi tribun dari pelemparan.
Nah, terakhir ada gawang, yaitu tingginya 2 meter kali lebar 3 meter. Jadi lapangan berlantai biasa rumput sintetis dipakai agar pemain tidak mengalami cedera saat terjatuh di lapangan. Dan juga didesain supaya pantulan bola balik dan ukuran lapangan dibuat sesuai standar internasional. Jadi lapangan ini didesain khusus agar lapangan terang dan nyaman dengan lampu yang memadai di malam hari. Dan yang selanjutnya lokasi usahanya ya. Untuk lokasi ini buka usaha STMIC ini di Jalan Impres, dan alasannya mengapa kami memilih lokasi ini yaitu terletak di kota sehingga mudah para pelanggan untuk mencapainya. Dan juga akses atau transportasi untuk ke lokasinya juga cukup mudah aksesnya. Dan selanjutnya dia dekat dengan area perkantoran, universitas, sekolah-sekolah, dan pemukiman masyarakat. Jadi memudahkan para pegawai, mahasiswa, dan masyarakat umum ini untuk menikmati fasilitas permainan di STMIC Bani Saleh Futsal. Selanjutnya ada desain STMIC Bani Saleh. Jadi konsep di sini direncanakan dari STMIC Bani Saleh Futsal adalah indoor dengan rumput sintetis, jaring, alat rumput, backing foundation, tiang gawang, dan karpet. Selanjutnya ada proses bisnisnya. Jadi sejumlah proses bisnis yang dilaksanakan untuk satu atap ini, pihak eksternal yang terlibat juga ada dalam bisnis STMIC Bani Saleh Futsal ini, yaitu ada pelanggan sebagai pelanggan player futsal yang datang untuk berolahraga dan refreshing di rutinitas hari-hari. Juga ada pihak sponsor yang datang untuk mengadakan sebuah turnamen pertandingan. Lalu juga ada supplier seperti supplier bahan, perlengkapan, dan peralatan. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan barang-barang untuk proses pembangunan gedung sarana serta prasarana futsal. Nah, oke, sekian dari saya untuk bab 3. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota lain. Oke, untuk Vinca Reja, waktu yang tepat dipersilakan. Vinca. Manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi pengguna lapangan futsal dalam pemakaian jasa yang diberikan kepada konsumen. Pihak pengusaha menyewakan lapangan futsal dengan fasilitas futsal yang lengkap. Prospek pengembangan usaha dan rencana pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha kita akan melakukan pembuatan lapangan futsal dengan fasilitas yang lebih lengkap dan harga kompetitif. Kita akan melakukan pertandingan final setiap 3 bulan untuk lebih menarik konsumen dan meningkatkan profit usaha. Pihak usaha juga akan melakukan promosi usaha. Dalam promosi usaha dilakukan penyerahan brosur-brosur yang disebarkan langsung ke konsumen. Rencana pengguna dana. Dalam pengembangan usaha, kita akan melakukan pembuatan lapangan futsal dengan fasilitas yang lengkap dan harga yang kompetitif. Kita akan melakukan pertandingan. Rencana pengguna dana. Dalam realisasinya, dana yang didapatkan akan digunakan untuk pembelian dan pembangunan ruangan futsal sekaligus lapangannya beserta kantor dan pembelian inventaris kantor. Jangka waktu pengembalian modal apabila proyek
usaha berkembang dengan cepat sesuai dengan prediksi modal akan kembali dalam waktu kurang lebih 21 waktu bulan. Hanya biaya operasional dan gaji karyawan yang dikeluarkan dari keuntungan usaha karyawan direkrut bertugas dalam bidang penjaga dan bidang administrasi. Dalam bidang administrasi, karyawan yang direkrut wanita atau pria tamatan SMK jurusan akuntansi dan kawasan penjaga merupakan pria tamatan SLTA. Strukturnya ada pimpinan usaha, manajer, karyawan siang, karyawan malam, administrasi plus penjaga, administrasi plus penjaga. Aspek keuangan. Bab 5. Rumput harganya 95 juta, gawang 10 juta, jaring harga 3 juta, gawang 10 juta, biaya pasang 2 juta, total keseluruhan 120 juta. Perhitungan perkiraan pendapatan per bulan. Estimasi pemasukan apabila rata-rata 10 jam per hari. Satu harinya 180. Total pemasukan lapangan sintetis. Estimasi pemasukan dan dari penjualan estimasi total pemasukan lapangan sintetis 10 jam kali 30 hari, total 54 juta. Pemasukan dari penjualan minum dan parkiran kali 30 hari, total 60 juta. Total 6 juta. Totalnya keseluruhannya 60 juta per bulan. Estimasi biaya bulanan. Gaji pegawai 3 kali 1 orang 1 juta, total keseluruhan 3 juta. Listrik 12 lampu 250 watt 37.500 plus air total 700.000. Maintenance rumput bola dan lain-lain 700 total. Dan internet telepon internet 1 juta, lain-lain 600.000. Total keseluruhan 6 juta. Total pemasukan 60 juta. Pemasukan 60 juta dikurangi biaya 6 juta. Total keseluruhan 54 juta per bulan. Biaya investasi 1 triliun 150 juta atau 54 juta per bulan. Kesimpulan bab 6 kesimpulan berdasarkan uraian dan analisa studi kelayakan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa segi pasar peminat terhadap olahraga terus meningkatkan setiap tahunnya, sehingga Stimik Bani Saleh Futsal menyediakan fasilitas yang lengkap guna memenuhi animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap olahraga ini. Sejumlah karyawan dan mahasiswa merupakan target utama yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Segi perekonomiannya, pembukuan futsal kami ini dapat membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga. Hal ini berarti membantu negara mewujudkan masyarakat yang sehat, sehingga jika masyarakat sehat akan meningkat
kualitas kerjanya. Segi teknologi, kami menyediakan 2 lapangan yang terdiri dari lapangan biasa dan lapangan rumput sintetis dengan ukuran lapangan lapangan mengikuti standar internasional. mengikuti standar internasional. 4. Segi lokasi yang kami gunakan letak sangat strategis karena lokasinya yang terletak di kota. Sehingga Segi memudahkan manajemen SDM memperkerjakan mereka yang telah ahli di bidangnya dengan gaji yang disesuaikan dengan latar belakang. pengalaman. Segi penawaran, tingkat permintaan masih jauh lebih tinggi daripada penawaran yang ada di Indonesia. Segi promosi dan servis yang ditawarkan Stimik Bani Saleh Futsal memberikan penawaran yang menarik dengan menyediakan 2 lapangan pendirian tempat di lokasi yang strategis. 8. Segi keuangan, biaya kewajiban dan kewajiban dan harta yang kami gunakan balance dengan modal yang ada. Modal yang kami gunakan adalah modal dari investor. Terima kasih dari kelompok 4. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Cok? Udah, Bang. Udah kelar. Alvin, Sah?